Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tema kita hari ini, setia dibalas dusta. Wah, kita lanjut lagi pertanyaan kita ya, sama guru kita Ustadz Maulana. Tadi ada pertanyaan yang luar biasa nih, apakah di dalam Islam Ustadz Maulana, suami istri ini harus selalu jujur dan terbuka satu sama lain? Atau di dalam Islam justru ada batasan-batasan kejujuran. Karena kadang-kadang yang namanya istri terlalu dijujurin juga salah. Ada sedikit dibohongin, seneng dia. Nah ini bagaimana baiknya, mohon izin Ustadz. Iya pengalaman nih kayaknya. Iya bener tadi. Mas Fadli. Yang banyak banget pengalamannya ya. Dan izin Mas Fadli, berapa tahun pernikahannya? 21 alhamdulillah. Oh bagus, Masya Allah. Dengan orang yang sama? Sama Ustadz, alhamdulillah. Izin Sasa Ustaz. Baik, berbicara tentang kejujuran. Yang namanya kejujuran itu adalah sangat penting dalam membina rumah tangga. Tapi tunggu dulu. Jujur yang di sini ini karena ditanyakan sama Mas Fadli, adakah jujur itu batasannya? Kalau jujur itu harus yang ada kaitannya dengan pasangan. Yang tidak ada kaitannya dengan pasangan, mohon maaf, tempatkan kejujuran itu pada tempatnya. Contoh rahasia perusahaan. Istri, kadangkala istri nggak perlu tahu. Ada masalah di kantor, kadangkala istri nggak usah tahu. Karena panikan istri itu. Harusnya suami datang dan tenang. Maka istri yang baik pura-pura tidak tahu. Dan tidak usah kepo. Sehingga dalam posisi ini istri jadi menghibur. Nah, jujur itu kadang-kadang mohon maaf. Wanita kan keceplosan. Mohon maaf ya. Ya Allah ya Karim. Nah dalam hal ini juga melihat kondisi. Kenapa melihat kondisi? Karena kaitannya kejujuran itu kadang-kala, ya betul tadi kata Mas Fadli, kadang-kala wanita itu senang dibohongi. Bukan senang dibohongi, kondisinya. Sebenarnya suami istri itu tahu kalau suami tidak punya duit. Tapi suami ada. Catat aja. Ustadz Maulana banget nih. Lagi gak punya duit juga ngomongnya ada. Kalau masalah duit Ustadz Maulana gitu. Kenapa sih yang jelek-jelek lari yang saya? Jadi gitu. Jadi kadang-kala sosok suami itu kadang-kala mohon maaf ada kebohongan. Makanya ada kebohongan yang diperbolehkan. Dalam peperangan, dalam perdamaian. Dan kemudian yang ketiga dalam berumah tangga. Enak banget. Enak masakannya. Enak banget. Kadang-kala istri juga dikasih baju. Bagus banget. Dasternya enak banget. Jadi gini, kadang-kala kita tidak jujur dalam hal kondisi, melihat kondisinya. Kalau kita jujur-jujur amat, itu bahaya. Udah enak banget nih masakannya. Sehingga Aisyah, Ummul Mukminin, itu dipangkul oleh Rasulullah waktu dibuatkan kopi, minuman. Ternyata garam yang dimasukkan, bukan gula. Enak sekali. Sampai penasaran Ummul Mukminin Aisyah, apa ya? Kenapa bisa? Ternyata pasti, ya Allah. Jadi pada posisi ini lihat kondisinya. Apalagi perempuan itu kan peka perasaannya. Dan yang ketiga dalam hal ini untuk perbaikan bukan dalam hal pribadi. Makanya jangan pernah ceritakan mantanmu di depan pasanganmu. Jangan pernah menceritakan masa lalumu dengan pasanganmu. Saya tuh waktu pertama pernikahan sama istri saya, Umi Nora, saya bilang jangan pernah ceritakan masa lalumu dengan saya. Karena saya mau menata masa depan. Sama orang kalau ngasih baju Ustadz Maulana tuh dia kalau nggak suka dipakai terus biar cepet sobek katanya. Ini pertanyaan berikutnya nih. Apakah benar ya yang namanya kesetiaan di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Bahkan sampai dikatakan bisa menjadi yang namanya pembuka pintu surga. Nah tapi pertanyaannya patokan setia di dalam Islam itu seperti apa? Apakah cukup dengan tidak selingkuh saja? Apakah cukup dengan tidak berdosa saja? Atau seperti apa Ustazah Sifa? Mohon izin penjelasannya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah para guru-guru yang ada di rumah. Bagaimana ciri orang yang setia? Lalu definisi setia menurut Islam itu sendiri?
Apakah orang-orang yang setia khususnya dalam rumah tangga mereka mendapat kedudukan yang tinggi? Mari sama-sama kita lihat dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Wallahu khabirum bima yasnaun. Ini buat laki-laki, buat perempuan kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan, mereka harus sama-sama menundukkan pandangannya. Salah satu kedudukan orang yang menjaga pandangan, orang yang hanya memandang kepada yang mahramnya saja, pasangan halalnya saja, dzalika azka lahum, kata Allah. Mereka itu orang-orang yang suci. Bukan hanya suci di hadapan manusia, tapi juga suci di hadapan Allah. Ini tinggi derajatnya nih. Wallahu khabirum bima yasnaun. Allah itu melihat apapun yang kita kerjakan. Makanya dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan ciri orang bahagia itu ada 3, nggak banyak-banyak. Apakah orang bahagia itu yang kalau punya uang berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mewah mengkilat, bahkan kadang istrinya ada 4, tapi Saya jangan nggak juga ikutan ya, loh itu, jangan saya nggak ikutan. Tidak, orang yang bahagia itu dalam Islam disebutkan yang pertama man lahu qalbun alimun. Orang yang hatinya selalu butuh sama Allah. Orang yang hatinya selalu sadar kalau Allah itu punya CCTV 24 jam yang mengawasi kita semua. Makanya laki-laki kalau dia punya kepercayaan bahwa Allah mengawasi dia nggak gampang selingkuh. Betul. Istri juga kalau jadi perempuan yang taat sama suami, dia tidak akan berpaling. Walaupun suaminya sedang tidak punya apa-apa. Jadi perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Laki-laki diuji ketika perempuan tidak pakai apa-apa. Seperti itu ya. Salah satunya, Masya Allah. Betul ya ujiannya ya. Benar. Jadi yang pertama ciri bahagia itu adalah merasa Allah selalu punya CCTV dimanapun melihat kita, apa yang kita lakukan, mengawasi kita. Yang kedua, wabadanun sobirun, diri yang sabar. Memang setia itu susah. Setia itu tidak enak, tidak asyik, kata Ustadz Maulana tadi. Sesuatu yang asik ternyata menjauhkan diri dari surga. Selingkuh itu enak, nikmat, ganti-ganti pasangan itu menyenangkan. Tapi ternyata dia tidak dekat kepada surga. Nah, badanun sobirun, jiwa yang sabar, punya istri, ini lagi yang dilihat. Menikah itu apa sih? Menikah itu mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Jadi kalau di kamar ketemunya mukanya ini lagi, masuk WC dia lagi. Ke kamar mandi dia lagi, ke dapur dia lagi. Ruang tamu kok dia aja mukanya, nggak ada yang lain ya gitu. Nah itu pernikahan, bagaimana harus saling bersabar, menerima pasangannya masing-masing dan setia. Dan yang ketiga, wal qanaah bima fil yad, dalam kitab Nasuhul Ibad, bagaimana kita harus saling bersyukur terhadap pasangan kita. Suami bersyukur terhadap istri, istri juga bersyukur punya suami yang ada di hadapannya. Insya Allah bahagia rumah tangganya. Amin. Doain ya Ustazah Syifa, Amin, saya baru amin, 21 insya Allah. tahun. Baru Mudah-mudahan sehidup sesurga. Amin. Saya baru 7 tahun, baru 7 tahun. Masya malah. Allah. Nah ini kita lanjut lagi ya sebelum Baru kita berapa mendengarkan bulan? tausiah berikutnya dari guru kita ya. Kita melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan lagi tentang nasihat dari Habib Umar bin Hafiz tentang amalan agar suami istri selalu berkasih sayang. Nah ini dia tayangannya. يزيد المودة والرحمة بين الأسرة وبين الزوجين يكون ذلك بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص عند كل دخول إلى البيت فعلم أهل الدار كلهم والأسرة كل ما يدخل واحد إلى البيت يقرأ آية الكرسي والإخلاص 3 فإنها تثبت المودة بين الأسرة كذلك مما يؤلف بين الزوجين وبين الإخوان كلهم قراءة آيتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. Ya ini Masya Allah ya luar biasa ya guru kita ya Habib Umar bin Hafiz ini mengajarkan kita supaya kalau bisa masuk rumah ini baik suami atau istri baca surah Al-Ikhlas dilanjutkan dengan surah ayat kursi supaya ada kedamaian di dalam rumah. Nah kita bicara lagi nih masalah tentang doa nih Ustaz Syam. Mungkin ada yang bisa kita amalkan oleh pasangan suami istri agar memiliki yang namanya sifat setia nih dan tidak lagi yang namanya ada kedustaan di antara kita di dalam rumah atau di rumah tangga. Mohon izin silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, silahkan diamalkan apa yang diajarkan tadi oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafidh, yakni membaca ayatul kursi 3 kali dan suratul Ikhlas 3 kali. Kenapa ayatul kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka subhanallah, jikalau dikatakan tadi guru kita Ustazah Syifa bahwa Allah memiliki CCTV yang terbaik, penjagaan yang terbaik, maka semua itu dituangkan oleh satu ayat yang mulia, yakni ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang maha menjaga, yang tidak pernah lelah, tidak pernah lalai, tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Maka subhanallah, jikalau suami menjaga istri, ada tidurnya, ada ngantuknya, ada lalainya. Jikalau istri yang menjaga suami, ada tidurnya, ada lalainya, ada ngantuknya. Tapi jikalau sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah capek, Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah itu tidak pernah tidur, maka penjagaannya di luar daripada penjagaan manusia. Maka wajar jikalau guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh mengajarkan untuk senantiasa membaca ayatul kursi. Kita mungkin sering membaca ayatul kursi di setiap selesai salat. Ba'da salat 5 waktu, yakni membaca ayatul kursi. Sebelum tidur membaca ayatul kursi. Bahkan dijadikan zikir pagi petang, yakni ayatul kursi. Namun ada tambahan daripada guru kita Habib Umar bin Hafidh, yakni sebelum masuk rumah membaca ayatul kursi 3 kali. Kemudian membaca suratul Ikhlas 3 kali. Kenapa suratul Ikhlas? Sekali surah Al-Ikhlas seperti sepertiga daripada Al-Quran. Maka jikalau dibaca 3 kali surah Al-Ikhlas, maka seperti membaca satu Al-Quran full. Namun tetap beda utamanya ketika kita membaca daripada juz 1 kemudian sampai dengan juz 30. Ayatul kursi sudah dapat doanya, kemudian suratul Ikhlas sudah dapat doanya, kemudian ada doa lagi. 1, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Doa ini dibacakan kepada seorang suami untuk istrinya. U'idzuki, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan untukmu bikalimatillahi tammah, dengan kalimatnya yang sempurna, dengan kekuasaan Allah yang maha sempurna, yang maha mencukupi, min kulli syaitani wa hammah, daripada segala jenis godaan syaitan. Jadi godaan syaitan, ketidaksetia itu godaan syaitan. Kemudian bukan hanya godaan internal, ada juga godaan eksternal, digoda daripada wanita lain, digoda daripada laki-laki lain. Min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah, dan daripada mata yang jahat. Baik itu mata yang iri, baik itu mata yang dengki, ataupun mata yang lainnya. Karena ada yang disebut dengan penyakit ain. Maka silahkan diamalkan doa ini. U'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Masya Allah. Nanti kita minta nih adminnya Islam Itu Indah untuk diposting di sosial medianya Islam Itu Indah ya. Biar nanti yang di rumah juga bisa, mungkin kalau tadi ketinggalan doanya seperti apa, bisa dicatat lagi atau di capture. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Sebelumnya mohon izin nih Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Ustadz Syifa. Saya mau keluar dulu sebentar, mau ketemu teman saya. Biasanya istrinya yang mampir ke sini, sekarang suaminya. Oh gitu. Iya, sahabat saya juga. Bentar ya izin ya. Assalamualaikum. Kayaknya Adi Nugroho. Oh udah ngintip tadi ya? Bentar ya Ustadz. Iya. Waduh, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, Pak Adli. Wah, senang banget. Biasanya tuh yang kesini tuh Noni, Donita. Iya, karena kan sekarang lagi ngobrolin istri, jadinya suaminya yang datang. Oh, gitu, bener. Mantap, keren banget. Ngomong-ngomong Pak Adli, ini Iya. alhamdulillah banget ya. Hari ini kan temanya penuh ilmu dan kita nggak boleh lagi menyakiti hati pasangan kita. Salah Betul. satunya mendengarkan curhatan istri. Betul. Dan kemarin nih, istri saya curhat. Katanya lagi cari produk pasta gigi yang bagus dan banyak manfaatnya. Nah, Pak Adli punya referensi nggak? Oh, kalau itu ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, memang nggak boleh sembarangan di. Kalau aku nih pakai ini, Sasha pasta gigi halal bersiwak. Ini Masya Allah. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu ya diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Masya Allah, sepertinya pasta gigi ini cocok buat aku dan keluarga. Tapi Sasha terjamin halal kan Pak Adli?
Oh, tenang aja insya Allah terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Syasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Bahkan Syasha ini mengandung bahan alami yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keren banget. Masya Selain Allah. menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan buat kita dan juga keluarga. Dan buat jamaah di rumah, nggak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Syasha. Makasih Mas Fadli. Wih. Habis ini aku mau beralih ke pasta gigi Syasha ya Mas Fadli. Tumben manggil aku Mas. Betul sekali ya. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Syasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Yang belum kirim pertanyaan, kirim sekarang juga ya. Insya Allah dibacakan nanti ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi begitu di rumah ini kalau sampai nggak stok rugi. Karena ini ada siwaknya. Insya Allah ini kan siwak, ini kan sunnahnya Rasulullah. Jadi ibadah kita itu dilipat gandakan. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.